dalam seminggu terakhir ini ada 2 kasus pengeroyokan terhadap relawan Ganjar. Dan dari 2 kasus ini sama sekali adalah kasus yang berbeda, di mana lokasinya berbeda dan pelakunya pun juga berbeda. Yang pertama terjadi di Boyolali, di mana sekelompok relawan Ganjar Mahfud yang melakukan aksi deklarasi dukungan, kemudian sepulang dari aksi deklarasi, mereka kemudian dihadang oleh 15 orang anggota TNI dan kemudian mereka dikeroyok. Kemudian kejadian atau kasus yang kedua terjadi di Yogyakarta, di mana sekelompok relawan Ganjar juga dikeroyok oleh relawan Prabowo Gibran. Dan dari sini saya ingin fokus membahas untuk kasus yang kedua, yaitu pengeroyokan yang dilakukan oleh pro Prabowo Gibran kepada relawan Ganjar. Dari cerita atau banyak sekali referensi berita yang saya baca, ini yang menjadi korban penganiayaan atau pengeroyokan adalah Muhandi Mawanto. Saat ini Muhandi Mawanto sudah meninggal dunia, dan dari sini kita sampaikan doa semoga arwah dari Muhandi Mawanto ini diterima di sisinya dan mendapatkan tempat terbaik, dan para keluarga korban diberikan kesabaran, ketabahan atas musibah yang menimpa mereka. Dari Muhandi Mawanto saya melihat kasus ini terjadi sangat-sangat biadab, di mana ceritanya dalam banyak sekali berita yang saya baca, ini pasukan atau pendukung Prabowo Gibran yang baru saja melakukan deklarasi dukungan itu melakukan pawai di tengah jalan dengan massa berjumlah sekitar 1.000 orang. Dari 1.000 orang ini, ketika mereka pawai di tengah jalan, mereka juga melakukan aksi pencopotan terhadap bendera-bendera PDI Perjuangan. Dan Muhandi Mawanto bersama kawan-kawan yang berada di warung pinggir jalan waktu itu melihat kejadian atau pencopotan bendera-bendera PDI Perjuangan. Dan Muhandi Mawanto sebagai relawan Ganjar, sebagai loyalis PDI Perjuangan mungkin, itu kemudian menyampaikan teguran kepada mereka, para relawan Prabowo Gibran. Ya jangan dicopot dong, ini kan nggak apa-apa kita pasang bendera sebagai bagian dari demokrasi, sebagai bagian dari kampanye, cara-cara berkampanye yang sudah disepakati oleh semua pihak. Kalau memang mau mendukung pihak lain silahkan pasang sendiri gitu, pasang bendera sendiri, pasang baliho sendiri silahkan. Tapi mencopot bendera-bendera PDI Perjuangan jelas adalah sebuah kesalahan. Dan gara-gara aksi dari Muhandi Mawanto atau teguran yang disampaikan kepada relawan Prabowo Gibran ini, kemudian relawan Prabowo Gibran tidak terima dan melakukan pengeroyokan, sehingga Muhandi Mawanto kemudian meninggal dunia beberapa hari yang lalu. Dan aksi pengeroyokan ini terkonfirmasi bahwa mereka adalah relawan 02 karena mereka ini baru saja hadir di acara Barisan Pemuda Bersama Gibran. Ya kalau nggak mau disebut sebagai relawan Prabowo Gibran berarti relawan Gibran. Atau kalau mereka protes nggak mau disebut sebagai relawan Gibran, mungkin bisa kita sebut sebagai orang-orang yang mendukung Gibran atau orang-orang yang hadir di acara deklarasi mendukung Gibran. Dan dari sini apa yang dilakukan oleh Muhandi Mawanto ini adalah sebuah teguran yang benar gitu ya. Ya ada orang yang melakukan kesalahan kita tegur, tapi kemudian orang-orang pihak-pihak yang melakukan kesalahan ini malah justru nggak terima dan melakukan pengeroyokan, penganiayaan sampai kemudian membuat Muhandi Mawanto meninggal dunia. Seingat saya belum pernah terjadi aksi seperti ini di tahun 2014 dan tahun 2019. Pertanyaannya, kenapa hal semacam ini terjadi jelang Pilpres 2024? Kenapa? Apa yang berbeda? Apa yang membedakan? Kalau kita ingat tahun 2019, pendukung pro Jokowi jelas tidak bisa melakukan intimidasi atau pengeroyokan terhadap relawan atau pendukung Prabowo Subianto. Kalaupun ada cerita terjadi relawan yang dikeroyok seperti Ratna Sarumpait misalkan, itu bisa dipastikan itu adalah cerita hoax, tidak terjadi sama sekali. Tapi hari ini di jelang tahun 2024 terjadi pengeroyokan terhadap relawan Ganjar, terhadap orang yang berbeda pilihan. Pertanyaannya kenapa?
Ya karena kalau tahun 2019 Pak Jokowi itu ya orangnya ya santun, santai, sabar, tidak temperamen, tidak marah-marah, tidak suka gebrak-gebrak meja, sehingga pendukungnya juga mendapatkan efek positif dari seorang Jokowi, sehingga ya juga nggak melanggar gitu ya. Jadi ya pendukungnya juga nggak melakukan tindak kekerasan kepada orang yang berbeda pilihan. Sementara Prabowo di tahun 2014, tahun 2019 itu relatif sama. Para pendukungnya seperti FPI misalkan itu kerap melakukan intimidasi dan persekusi kepada relawan Jokowi. Kenapa? Ya karena mungkin mendapatkan efek negatif dari seorang Prabowo Subianto. Nah, hari ini terjadi pengeroyokan terhadap relawan-relawan Ganjar itu karena Prabowo didukung oleh Gibran dan didukung oleh pihak penguasa, sehingga mereka hari ini mungkin merasa sudah berkuasa padahal sebenarnya belum. Mereka hari ini merasa sudah menang karena dikabarkan menang di berbagai lembaga survei padahal pemilihannya belum dilakukan. Jadi gara-gara mereka merasa menang, mereka merasa punya kuasa hari ini, maka efek negatif dari seorang Prabowo yang temperamen itu kemudian mungkin juga mengalir kepada para pendukungnya.